Sebetulnya saat anak mengetahui bahwa ibunya punya permasalahan terkait menjadi orang ketiga dalam sebuah pernikahan gitu ya. Kalau lalu informasinya didapat dari orang lain, entah dari media sosial gitu ya, bukan secara langsung diinformasikan dari ibunya, ini kan pasti sesuatu hal yang cukup mengagetkan gitu ya. Pertanyaan di benak anak adalah kenapa sih kok ibu mau melakukan hal tersebut gitu. Kenapa sih ibu mau menjadi orang ketiga? Kenapa sih ini terjadi pada aku dan keluargaku gitu ya. Maka PR besarnya si ibu ini atau orang-orang terdekat, keluarga terdekat adalah memastikan anak mendapatkan jawaban yang cukup membuat anak merasa aman. Dalam arti baik ibu maupun keluarga terdekat bisa memberikan penjelasan mengapa ini terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang harus dilakukan berikutnya, atau tindakan-tindakan apa yang sekiranya akan ibu dan keluarga lakukan untuk memastikan bahwa anak tidak mendapatkan imbas buruk dari kejadian tersebut gitu ya. Karena biar bagaimanapun saat keluarga selebriti gitu ya, public figure, ini kan hujatannya akan lebih terasa ya dibanding kehidupan masyarakat umum gitu. Jadi perlu peran dari ibunya sendiri untuk melakukan pendekatan, menjelaskan, menjabarkan gitu ya tentang apa yang sesungguhnya terjadi untuk memastikan anak tidak dipenuhi oleh beragam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena tidak mendapat jawaban yang sesungguhnya. Mungkin dari Stella sendiri kan udah cukup berpikir dewasa gitu ya, atas kejadian-kejadian Inara sendiri Ya. kayak gitu. Apakah membuat dia stres atau gimana gitu? Sebetulnya level stresnya mungkin bisa diukur dari seberapa keluarga besar juga bisa memberikan support gitu ya. Kalau lalu keluarga lainnya yang menyadari bahwa oh, ini pasti akan berimbas tidak menyenangkan bagi anak, lalu mereka mengalihkan gitu ya, melakukan pendekatan, menghibur, memberikan penjelasan gitu ya, pasti akan lebih mudah untuk anak juga bisa merasa nyaman gitu. Karena biar bagaimanapun penting untuk anak juga menyadari bahwa oke, orang tua aku nggak sempurna. Pasti juga ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang tuaku gitu ya. Tapi untuk memastikan bahwa kesalahan itu tidak menjadi sesuatu hal yang bola salju liar yang pada akhirnya tuh semakin memporak-porandakan hubungan di antara anak dan orang tua, ini kan butuh upaya dari orang tua juga untuk memastikan dan menunjukkan bukti bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu akan mereka pelan-pelan upayakan untuk perbaiki, tidak diulangi gitu ya, untuk memastikan juga bahwa anak-anak ini betul-betul mendapatkan contoh perilaku yang baik. Anak-anak mendapat jawaban juga atas mengapa sih kejadian itu terjadi di antara mereka. Mungkin dilihat dari Starla sendiri kan sekarang udah bersama Virgon, kelihatannya udah ceria lagi. Nah, seperti Kak Cindy seperti apa? Kalau menurut saya lalu saat pihak dari ayahnya men-take over gitu ya, mengambil alih pengasuhan sementara untuk memastikan bahwa anak ini juga berada dalam lingkungan yang aman gitu ya. Mereka juga lalu mendapatkan perhatian, kasih sayang di saat mungkin pihak ibunya juga sedang berkutat dengan masalah. Ini menurut saya satu langkah yang cukup baik. Karena biar bagaimanapun jangan sampai juga anak lalu terjebak dalam konflik-konflik yang diciptakan oleh orang tuanya gitu. Memastikan anak juga tetap mendapatkan rasa amannya, rasa nyamannya. Siapapun pasti pada saat dihadapkan oleh masalah gitu ya, rasa stres, bingung, mungkin sedikit frustasi juga pasti dialami gitu ya. Kalau lalu mereka di level yang kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif gitu. Tapi kalau lalu mereka dihadapkan oleh support system atau mungkin beberapa alternatif pemecahan yang mungkin sekiranya bisa mengamankan
kehidupan mereka, itunya pasti akan semakin mempermudah mereka untuk juga mendapatkan rasa amannya. Mungkin untuk mengatasi anaknya sendiri, bagaimana biar anaknya tidak terhujat karena kan soal ibunya sendiri. Oke. Perlu difahami oleh sang ibu bahwa kalau lalu saat ini anaknya merasa kecewa, merasa marah, lalu menghindar gitu ya, itu adalah suatu hal yang alami gitu ya, natural saja. Karena biar bagaimanapun saat dihadapkan oleh situasi yang tidak menyenangkan, masalah yang tidak menyenangkan ini, anak juga berhak punya emosi yang juga tidak menyenangkan gitu ya. Dan perlu difahami juga oleh ibunya bahwa perlu waktu kalau untuk mungkin menumbuhkan kembali rasa percaya, rasa nyaman di anak ini terhadap ibunya gitu ya. Poinnya adalah ibunya tetap berupaya untuk melakukan pendekatan, memberikan penjelasan, untuk memastikan anak bisa memahami apa yang sesungguhnya terjadi, bisa menerima termasuk juga bisa memaafkan gitu ya. Tapi pasti akan perlu waktu. Jadi kalau mungkin anaknya di waktu-waktu terdekat ini masih menjauh, masih menghindar, terima dulu, tidak usah dipaksakan, tidak usah terlalu untuk yang diminta untuk patuh dan taat gitu ya. Biarkan semua berjalan dengan alamiah saja, karena biar bagaimanapun anak juga perlu waktu untuk bisa memahami, bisa menerima dan juga memaafkan. Mungkin pesan kesannya Kak untuk ibunya atau anaknya sendiri buat Inara atau Starla. Oke. Yang jelas situasi seperti ini memang situasi yang sangat tidak menyenangkan ya, baik dari pihak ibu, pihak anak gitu ya. Ada baiknya memang permasalahan ini tidak terlalu dipublikasikan gitu ya. Biar bagaimanapun pasti jejak digital ini kan pasti akan selalu muncul dan menjadi sumber informasi termudah bagi anak gitu. Yang kedua adalah pastikan juga bahwa ibu maupun keluarga terdekat bisa mengerti perasaan, kemarahan, kekecewaan yang dimiliki dan dirasakan oleh anak. Berikan informasi yang juga bijaksana, berikan informasi yang juga empatik dengan tetap mengerti kondisi perasaan anak gitu ya, untuk memastikan jangan sampai nih baik keluarga ataupun ibu memberikan tindakan atau menampilkan sikap-sikap yang hanya meminta untuk dimengerti tapi juga tidak mau mengerti kondisi anak gitu. Dan pastinya perlu waktu untuk bisa lalu anak bisa mengerti, menerima dan memaafkan. Jadi biarkan prosesnya alamiah. Tetap tunjukkan perhatian, kasih sayang gitu ya, tanpa harus memaksakan anak harus secepatnya bisa menerima dan memaafkan.